Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisnis. Definisinya, sengketa bisnis adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua, dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat yang dapat diawali adanya kontrak maupun tidak diawali kontrak. Kemudian ada faktor perselisihan oleh Johnny Emerzo. Pertama ada konflik data. Konflik data yaitu konflik yang terjadi karena kekurangan informasi atau kesalahan informasi sehingga timbulnya perbedaan pandangan antara kedua belah pihak. Kemudian ada konflik kepentingan, yaitu ada kepentingan tersendiri pada pihak-pihak tertentu yang mementingkan kepentingan mereka di atas kepentingan yang lain. Kemudian ada konflik hubungan, yaitu konflik yang disebabkan oleh adanya emosional yang kuat, atau adanya kesalahan persepsi, atau adanya miskomunikasi. Kemudian ada konflik struktur, yaitu konflik yang disebabkan oleh adanya pola yang merusak perilaku atau interaksi, atau kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, sehingga salah satu pihak tidak merasa kepuasan. Kemudian ada konflik nilai, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku. Kemudian ada pilihan sikap terhadap adanya sengketa. Yang pertama ada lumping it, yaitu menerima apa adanya, tidak menuntut pihak yang melakukan kesalahan. Kemudian ada avoidance, yaitu menghindari terjadinya sengketa. Kemudian coercion, artinya memaksa sebuah pihak untuk mengikuti kita. Kemudian ada negotiation, atau artinya bisa dibilang musyawarah atau tawar-menawar. Kemudian ada mediation, yaitu kita menunjuk pihak ketiga sebagai penengah antara konflik kita dengan yang bersangkutan. Kemudian arbitration sama dengan kayak mediation, tapi arbitration keputusan pihak ketiga sifatnya mutlak atau tidak bisa ditolak. Kemudian ada adjudication, yaitu melalui jalur pengadilan. Dan ada proses model penyelesaian sengketa bisnis. Pertama ada litigasi, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Pengadilan ada dua, yaitu pengadilan umum dan pengadilan niaga. Kemudian non-litigasi, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada dua, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian litigasi, pengadilan umum. Pengadilan negeri yaitu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 8 tahun 2004 dalam pasal 50 menyatakan pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Kemudian pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dalam UU nomor 37 tahun 2004, yaitu pengadilan niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan penyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya ada non-litigasi. Yang pertama itu ada arbitrage. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrage mengatakan arbitrage adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrage yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa pada arbitrage dilakukan berdasarkan persetujuan bahwa pihak bersengketa akan tunduk dan menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk secara langsung. Selanjutnya
Yang kedua ada alternatif penyelesaian sengketa atau APS. APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pasal 1 ayat angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang pertama dari alternatif penyelesaian sengketa itu ada negosiasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Yang kedua ada mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa berupa perundingan hingga mencapai kesepakatan bersama, namun kesepakatan tersebut tidak bersifat mengikat para pihak. Selanjutnya ada beda proses litigasi dan non-litigasi. Pada sistem pengambilan keputusan adjudikasi atau pengadilan dan arbitrais, pihak pemenang akan mengambil segalanya, tetapi di dalam sistem APS, penyelesaian diusahakan sebisa mungkin dilakukan secara kooperatif atau cooperative solution, sehingga penyelesaian secara kooperatif diistilahkan sebagai win-win solution, di mana semua pihak merasa sama-sama menang. Ya, baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 9, tentang penyelesaian sengketa bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.